inilah umat saya yang kealimannya setara dengan Anda. Kok bisa gitu? Nabi Musa bertanya kayak gitu. Tanya aja dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, pada kesempatan malam hari ini kita akan mengulas salah satu tokoh ilmuwan muslim yang itu fenomenal di dunia Islam, bahkan di skala dunia, yang itu dijuluki Hujatul Islam. Lah, siapa yang disebut dengan Hujatul Islam? Beliau adalah Imam Al-Ghazali, ya. Beliau adalah seorang ilmuwan yang bukan hanya seorang sufi, bukan hanya seorang filsuf, tetapi beliau juga menguasai beberapa cabang ilmu keislaman yang lain. Ya, beliau lahir di kota Tus. Satu versi Tus itu sekarang adalah di Iran sana, ya. At-Tusi biasanya kalau di kitab-kitab dinisbatkan At-Tusi, ya. Terus beliau adalah seorang tokoh yang terkenal pula dengan nama ini, apa namanya tadi, Hujatul Islam, ya. Hujatul Islam artinya menjadi hujah, menjadi pembela Islam. Imam Al-Ghazali ini nantinya adalah seorang tokoh yang cukup berpengaruh di dunia Islam. Beliau lahir sekitar tahun 405 Hijriah, ya. Nanti beliau diberi umur sampai 55 tahun. Kisah hidup beliau menurut saya ada beberapa hal yang mungkin bisa kita teladani, yaitu sejak beliau kecil itu memang beliau memang terkenal yatim. Jadi beliau hidup bersama adiknya yang terkenal namanya Ahmad, ya. Dan beliau sejak kecil itu sudah dititipkan, atau kalau bahasa pesantren itu dipondokkan, disantrikan di tempat di Nizamiyah, namanya Madrasah Nizamiyah. Dan di sana itu ada motifnya, yaitu motifnya agar bisa menghemat biaya, karena waktu itu beliau memang dalam tanda petik kalangan kurang mampu lah, sehingga beliau dan adiknya dititipkan sama temannya ayah beliau, ya. Sehingga nanti tetapi hal tersebut tidak menyebabkan beliau putus asa. Beliau ternyata bisa tumbuh menjadi seorang pribadi yang tangguh, sehingga nanti beliau mau pelajari banyak ilmu. Tetapi memang Imam Al-Ghazali ini memang termasuk tokoh yang menurut saya unik. Uniknya apa? Beliau pernah mengalami apa yang disebut dengan kegoncangan jiwa. Jadi awalnya beliau itu adalah seorang filsuf, terus setelah menyusun kitab filsafat yang terkenal dengan Tuhfatul Falasifah itu, beliau ternyata berpikir, oh ini bukan jalan hidup saya. Lalu beliau belajar lagi di berbagai wilayah, misalnya di kota Jurjan, di Nisabur sana beliau belajar ilmu usul fikih atau ilmu kalam dan beberapa ilmu lain yang itu ternyata oh ini bukan style saya, sehingga beliau kemudian menyusun kitab lagi. Bahkan dalam satu versi beliau pernah bertemu dengan Imam Al-Juwaini dan Imam Haromain, salah satu ulama Syafi'iyah yang terkemuka. Jadi beliau, seperti saya katakan di awal, pengalaman hidup di masa kecilnya tidak mengurangi semangat belajarnya. Itu yang menurut saya harus kita tiru, ya. Nah, termasuk di beberapa hal beliau punya cerita-cerita yang agak unik, ya. Misalnya ya tadi, sejak kecil beliau sudah dititipkan di Madrasah Nizamiyah. Bahkan nanti dalam perkembangannya selain menulis banyak kitab, itu beliau pernah menjadi rektor di Universitas Nizamiyah, yang itu waktu itu adalah menjadi pusat peradaban keilmuan Islam di kala itu, ya. Jadi beliau memang ya ulama, ya akademisi lah, begitu gampangnya. Lah, salah satu cerita yang menarik dari beliau itu adalah ketika beliau dalam satu
riwayat dikatakan pernah itu baginda Nabi itu bertemu dalam alam mimpi dengan Nabi Musa. Sebagaimana kita ketahui Nabi Musa itu dalam hasanah Nabi-Nabi Bani Israel, dia adalah yang mengklaim dirinya dalam tanda petik paling alim. Pada waktu itu Nabi Musa bertanya pada Nabi Muhammad SAW, "Wahai Muhammad, adakah umatmu yang kepandaiannya atau kealimannya seperti saya?" Ada. Lalu Kanjeng Nabi dalam cerita itu mendatangkan Imam Al-Ghazali. Inilah umat saya yang kealimannya setara dengan Anda. Kok bisa gitu? Nabi Musa bertanya kayak gitu. Tanya aja dia. "Mas Muka, siapa namamu?" Begitu. "Siapa namamu?" "Ismi Muhammad bin Muhammad bin Muhammad." Itu. Terus Nabi Musa protes, "Loh, kamu itu ditanya namamu kok jawabnya panjang sekali?" Lalu Imam Al-Ghazali menjawab dengan logika yang tepat sekali. "Dulu waktu Anda ditanya Tuhan, ini apa Musa? Ini tongkat buat saya menghalau kambing, menghalau ternak saya untuk kemana-mana pakai ini." "Oh ya, betul. Aku ini Al-Ghazali ini adalah memang kepandaiannya setara dengan saya," gitu. Artinya dulu Nabi Musa juga ketika ditanya Allah dalam pertemuan di Gunung Tursina itu juga kayak gitu. Dia bawa tongkat, ditanya, "Ini apa?" "Tongkat." Jawab tongkat itu sudah betul, tapi karena asik, karena disapa oleh Tuhan, maka beliau menjawabnya lebih dari sekedar tongkat, gitu kira-kira. Nah, Imam Al-Ghazali itu kemudian juga yang terkenal lagi adalah menyusun di akhir usia beliau, memang di usia yang sepuh, menyusun kitab tasawuf. Itu yang kemudian kita kenal Ihya Ulumuddin ya. Jadi pertama beliau menyusun kitab filsafat, karena waktu itu di zaman Abbasiyah, di zaman itu eranya Abbasiyah itu para filsuf itu bersaing, saling memamerkan keilmuannya. Tetapi ternyata beliau, ini bukan style saya. Sehingga kemudian di akhir usia beliau menyusun kitab, yaitu yang kecenderungannya kepada tasawuf. Sehingga beliau nanti menyusun kitab namanya Ihya Ulumuddin, yang itu merupakan salah satu rujukan kitab-kitab tasawuf yang ada di Nusantara. Bahkan kalau teman-teman yang dari kalangan pesantren itu pasti semua pondok itu mempelajari Ihya Ulumuddin itu, yang itu memang lebih dari satu jilid. Ini saya bawakan contohnya, tapi hanya kopiannya ya. Jadi ini adalah contoh salah satu kitab bagian dari subtema Ihya Ulumuddin. Ini adalah Isrotus Sahwataini, kitab Isrotus Sahwataini. Ini bagian dari subtema di kitab Ihya Ulumuddin. Ini hanya kopiannya, nanti Anda bisa ngecek di Maktabah Samila, yang itu adalah yang asli loh, jangan yang palsu, karena ada juga yang dipalsukan. Itu tentang kitab-kitab yang modern, bahkan ada yang kitab-kitab salaf juga ada gitu ya. Itu tentang Ihya Ulumuddin yang itu menjadi kitab sufi, kitab bukan hanya sufi ya, tasawuf. Jadi orang kalau enggak belajar tasawuf, belum pernah ngaji Ihya Ulumuddin, itu ya ada yang kurang ya. Ibarat bumbu itu, ibarat makanan itu bumbunya kurang maksimal gitu. Nah, itu beberapa hal tentang Imam Al-Ghazali yang menurut saya penting ya. Terakhir ada satu cerita, itu dulu Imam Al-Ghazali itu pernah itu sama adiknya itu sholat bareng. Lalu adiknya bilang, tiba-tiba sudah sholat, Imam Al-Ghazali di belakangnya adiknya yang namanya Ahmad itu bilang mufarokoh itu memisahkan diri dari sholat. Terus Imam Al-Ghazali bingung, setelah selesai dia bilang sama adiknya,
Loh kamu kenapa tadi memisahkan diri dari sholat dengan saya, ngono kuwi. Itu saya melihat di tubuhmu ada najis yang menempel gitu. Jadi memang baik Imam Al-Ghazali maupun adiknya itu memang memiliki ya sejenis karomah yang itu memang jarang diketahui. Termasuk tadi yang pernah berdebat dengan Nabi Musa ketika Nabi Muhammad itu ditanya tentang siapa umat beliau yang setara kealimannya dengan Nabi Musa. Ya itu adalah Imam Al-Ghazali itu. Yang terakhir yang harus dipahami itu ulama-ulama kita, tokoh-tokoh Islam baik Imam Al-Ghazali, Ibnu Rus, Al-Farabi itu banyak beliau itu adalah multi talent. Jadi beliau itu bukan hanya, ya mohon maaf tidak berarti membandingkan. Jadi kalau orang sekarang itu kadang pakar cuma satu, pakar lingkungan, ya hanya tahu lingkungan, muter-muter itu aja. Kalau dulu enggak, ulama-ulama kita itu spesialisasinya banyak, ya bisa fikih, ya bisa tasawuf, ya bisa hadis, bisa tafsir, bisa nahwu. Jadi mumpuni ya, kalau bahasa sekarang ya multi talent gitu. Kepakarannya itu lintas ilmu begitu. Itu yang menurut saya beda dengan era sekarang. Itu saja, semoga bermanfaat. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.